Sumba adalah sekeping surga yang jatuh ke bumi. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan kain tenunnya ialah sedikit dari banyak hal yang membuat saya jatuh hati. Sumba itu sendiri mempunyai nilai historis yang sangat tinggi. Di mana di dalam tanah Sumba atau yang dikenal dengan tanah Humba ada rumah-rumah adatnya, ada kuburan megalitiknya, ada baharinya, ada air-air terjunnya, ada sabananya yang sangat luar biasa. Sejak Belanda abad 18 itu menemukan Sumba dan dirasa itu penting, mereka mulai memasuki Sumba ya. Nah saat itu waktu mereka datang itu mereka mulai berkenalan dan melihat orang-orang yang mengerjakan kain itu. Ternyata menarik gitu. Sebetulnya kain ini hanya untuk upacara, dipakai pada upacara dan untuk keseharian masyarakat ya. Tapi sejak orang dari luar Sumba mulai tertarik membeli, mulailah saat itu punya nilai ekonomi. Kain Sumba ini merupakan lapangan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, kebutuhan makan, terus kami mampu menyekolahkan anak sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Di dalam momennya kami sebagai budaya Sumba, ada peribahasa yang mengatakan nama halimu tahama yutu ya, nama botu tahama dutu ya. Artinya yang ringan sama kita jinjin, yang berat sama kita pikul. Jadi dalam proses pembuatan kain ikat itu sendiri ada saling gotong royong, ada saling kerjasama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah di dalam pembuatan tenun itu membutuhkan kurang lebih 42 proses cara pembuatan tenun. Untuk menjadi selembar kain, semuanya ini ada rumus matematikanya. Jadi 8 utas ini karena dilipat bagi 2, jadi sebelahnya itu dia 125. Jadi untuk satu lirannya itu jadi 250. Kalau sudah ini terlepas tidak bisa tenun lagi. Di dalam proses pembuatan kain Sumba itu ada dia punya sakral. Lebih khusus pada pembuatan proses indigo. Di mana dalam proses itu dia mempunyai suatu tempat yang tersendiri. Ya boleh bilang diasingkan dari orang yang berlalu lalang. Jadi sebelum tempat-tempat itu dipergunakan, dilakukan dulu ritual adat. Di dalam kain Sumba ini, di situ ada simbol-simbol yang sangat punya nilai sejarahnya yang tinggi. Salah satunya ayam, kakatua, dan juga mamuli. Dilihat keunikannya daripada mamuli ini dan dia mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi di dalam
budaya Sumba itu sendiri di dalam pelaksanaan ritual. Di mana kaum lelaki ini meminang wanita Sumba dengan membawa memuli dalam bentuk emas. Karena dia menganggap sebagai wanita yang hebat, yang luar biasa di dalam keluarga, dia mampu memberikan turunan pada keluarga suami. Keketuaan di dalam budaya Sumba itu sendiri, dia mempunyai peran sebagai yang mempersatukan, di mana di dalam pelaksanaan ritual adat apa saja, mau pembuatan rumah atau ada kematian maupun ada perkawinan, selalu ada bahu-membahu. Selalu ada ayam, itu lambang pemimpinan. Kalau tidak ada ayam berkokok, berarti di situ tidak ada pemimpin lagi. Kepemimpinan di Sumba sebetulnya segala sesuatu selalu bersuara. Jadi tidak ada perintah atau titah, tidak ada. Jadi lewat itu sudah kami sebagai generasi sekarang dan regenerasi berikutnya perlu kami lestarikan. Karena Nunan Sumba ini merupakan warisan leluhur yang perlu kami pertahankan, kembangkan dan kami lestarikan untuk masa-masa yang akan datang. Di Sumba saya menemukan sahabat-sahabat baru yang mengajarkan arti ketekunan dan kesabaran. Sifat optimis serta pantang menyerah dalam menjalani hidup di antara keterbatasan. Sumba juga mengajarkan saya untuk selalu bersyukur, rendah hati dan menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Salah satu perhatian saya yang paling utama ialah bidang pendidikan. Saya percaya kemajuan negara sangat bergantung dari kualitas pendidikannya, dan saya melihat masih banyak senjangan pendidikan di Indonesia. Ke sekolah kami itu tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4. Hanya bisa dilalui oleh roda 2, itu pun pada musim kemarau. Kalau musim hujan, motornya disimpan di perkampungan, lalu kita harus berjalan kaki sekitar 5-6 kilo. Jadi memang cukup jauh. Kita kalau masih ikut jalur lama itu 3-3,5 jam untuk sampai di sekolah. Dengan kondisi jalan yang turun lembah, lewat sungai, naik bukit, ikut lereng, jadi segala macam itu tantangan kita harus hadapi. Apa kita nggak langsung beli terus langsung bikin jadi sepatu, karena kita pengen bikin benar-benar dari nol. Boxnya itu bentuknya dari bola. Di sini kan kalau misalnya di rumah-rumah buat naruh perhiasan, naruh padi, nanti anting sama kalungnya kita taruh sini, karena itu kita anggap sebagai benda pusaka. Bersama Brodo dan para penenun Sumba, kami mempersembahkan sepatu tenun ikat Sumba, dibuat dari kain tenun yang didesain khusus serta dikerjakan dengan menggunakan pewarna alami, di mana prosesnya memakan waktu yang cukup panjang. Ada 3 motif utama pada sepatu tenun Sumba. Simbol Mamuli, simbol kesuburan dan penghormatan kepada perempuan. Simbol kakak tua sebagai lambang persatuan, kebersamaan dan gotong royong. Dan juga simbol ayam sebagai harapan baru. Hasil penjualan sepenuhnya akan kami donasikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia Timur.
Seperti kata pepatah, hendaklah berbuat baik kepada sesama, segenap sesama adalah keluarga.